Kaum historisis memandang Quranisme sebagai metode yang menyimpang. Jadi seperti yang dikatakan Abdu, Anda menyerahkan diri Anda kepada Al-Quran dan Al-Quran pun membuka dirinya kepada Anda, seolah-olah ada harapan batiniah, semacam penyingkapan atau penemuan batin. Ada sebanyak modernis, sebanyak itu pula hukum-hukum modern. Ada hukum-hukum yang muncul baik melalui Quraniyun maupun melalui pendekatan historisis. Ungkapan yang disebut sebagai masa kodifikasi oleh Jabiri ini, menurut para modernis secara umum, adalah masa di mana upaya-upaya pemaknaan mengalami distorsi pada masa kodifikasi menurut Muhammad Jabiri. Misalnya, pada masa dinasti Umayyah, makna-makna tersebut dianggap telah diserang oleh politik Umayyah, lalu pada masa Abbasiyah juga mengalami serangan dari Abbasiyah, sehingga bentuk-bentuk penafsiran itu dianggap telah menyimpang dari esensinya dan akhirnya mereka menyingkirkan semuanya. Teks Al-Quran saja sudah cukup bagi kita. Inilah yang disebut dengan pemahaman Quraniyun. Istanbul. Salam untuk semua dari Okulu. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas tentang Quraniyun dan historisisme dalam modernisme Islam. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Mehmet Ali Buyukara. Selamat datang Pak Profesor. Terima kasih. Bagaimana kabar Anda? Saya baik, terima kasih. Pak Profesor, pada program sebelumnya kita sudah membahas tentang Quraniyun bersama Anda. Kita membahasnya dalam konteks modernisme Islam. Kita tahu bahwa inti dari modernisme Islam adalah Al-Quran. Dengan menjadikan hal ini sebagai dasar, mereka berbicara tentang Quraniyun. Namun, apakah hanya Quraniyun saja sebagai sebuah metode? Apakah Al-Quran mampu membangun hubungan yang cukup dengan norma-norma sosial yang terus berubah? Bagaimana modernisme Islam memandang hal ini menurut Anda? Pada program sebelumnya, kita telah membahas mengapa modernisme Islam memandang Al-Quran sebagai satu-satunya sumber. Jika kita ulangi secara singkat dalam beberapa kalimat, mereka mengatakan bahwa masalahnya saat ini bukan pada umat Muslim. Artinya, memang ada masalah yang dihadapi oleh umat Muslim di zaman modern. Mereka mengalami kemunduran. Secara budaya, keilmuan, dan ekonomi mereka mengalami kesulitan, kehilangan kemerdekaan, dan tidak mampu membentuk pemerintahan yang baik. Hari ini pun masih ada masalah-masalah yang terus kita bicarakan. Ada situasi yang sulit di antara umat Muslim. Umat Muslim yang pernah mengalami masa keemasan di abad pertengahan, kini tidak berada dalam kondisi yang baik. Apa penyebabnya? Penyebabnya selama ini umumnya dianggap berasal dari umat Muslim sendiri. Artinya tidak ada masalah dalam Islam itu sendiri. Islam tidak menghalangi kemajuan. Dalam ungkapan lama itu tidak menghalangi perkembangan dan kemajuan. Jadi kesalahannya ada pada umat Muslim, pada lembaga-lembaga Muslim, akhlak Muslim, dan perilaku Muslim. Kaum modernis Islam tidak menerima hal ini. Mereka bilang tidak ada hal seperti itu. Kesalahan bukan pada umat Muslim. Kesalahan ada pada agama yang sampai hari ini disebut sebagai Islam. Di sana tradisi yang disalahkan. Di zaman modern ini tradisi-tradisi seperti cara memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami keimanan dan keyakinan, serta kehidupan spiritual yang dikembangkan oleh tarekat dan tradisi yang lebih tinggi yaitu tasawuf. Semua itu dianggap tidak memiliki nilai hari ini. Hal-hal tersebut tidak berarti apa-apa, bahkan dianggap menghambat kemajuan umat Muslim. Jadi kita harus mempertanyakan hal-hal ini. Bagaimana kita akan mempertanyakannya? Apakah kita akan mempertanyakannya melalui Al-Quran? Tidak, Al-Quran adalah satu-satunya sumber yang ada di hadapan kita. Kita akan membuka jalan bagi umat Muslim hari ini dengan Al-Quran. Masalah-masalah umat Muslim saat ini akan diselesaikan dengan Al-Quran. Akan diselesaikan dengan kata-kata yang lebih tepat. Bukankah Al-Quran sendiri yang mengatakan demikian? Aku cukup, aku penyembuh, aku memadai. Aku adalah kitab yang telah dijelaskan. Aku adalah kitab yang menjelaskan. Bukankah ini kitab yang telah dirinci, yang menjelaskan segala sesuatu secara detail, dan di dalamnya terdapat segala sesuatu yang kering dan basah? Kalau begitu, Al-Quran sudah cukup bagi kita. Mereka memiliki pendekatan bahwa satu-satunya sumber adalah Al-Quran, satu-satunya sumber adalah mushaf.
Namun, seperti yang Anda tanyakan di awal, bagaimana kita akan mewujudkannya? Jadi, bagaimana kita akan memandang Al-Quran? Di sini kita melihat bahwa tidak ada satu metode saja. Para modernis setidaknya terbagi menjadi dua aliran utama di antara mereka sendiri. Yang pertama dari aliran ini adalah Quraniyun. Disebut juga Islam Quran. Disebut juga Quraniyun, juga disebut Ahlul Quran. Karena mereka yang tidak bisa berbahasa Arab membaca Al-Quran melalui terjemahan, maka disebut juga Me'al-Chilq. Misalnya, di Turki aliran Quraniyun ini lebih dikenal dengan nama Me'al-Chilq. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu melampaui zaman. Artinya, Allah menurunkan Al-Quran, dan hingga hari kiamat Al-Quran ini memiliki struktur yang dapat berbicara kepada setiap zaman. Muhammad Abduh berkata, serahkanlah dirimu kepada Al-Quran, berusahalah untuk memahaminya. Al-Quran akan membuka dirinya kepadamu. Artinya ketika kamu benar-benar menyerahkan dirimu kepadanya, Al-Quran akan menampakkan dirinya kepadamu. Hal-hal yang sebelumnya tidak kamu pahami akan menjadi jelas bagimu. Jika kamu menyerahkan dirimu kepada Al-Quran, pertanyaan-pertanyaan di zaman modern yang tidak bisa kamu pecahkan atau temukan jawabannya, bisa kamu temukan dari sana. Tidak perlu bantuan dari sumber lain sama sekali. Jadi jika kita memperbarui Al-Quran, teksnya bersifat universal. Itulah sebabnya pemahaman Qurani juga disebut sebagai pemahaman universal. Juga disebut sebagai pemahaman tekstual. Karena teks yang kita anggap sebagai ayat di sana bersifat universal. Ia berbicara kepada setiap zaman, setiap wilayah. Teks ini berlaku hingga hari kiamat. Perlu ditekankan dalam tanda kutip bahwa tidak diperlukan sumber lain. Lalu, apa kata arus utama klasik yang diterima? Baik, Al-Quran memang universal, tapi Nabi kita juga telah menjelaskannya. Ya, maksudnya pada sunnah Betul, ada sunnah sahabat. Karena mereka mengetahui proses turunnya ayat-ayat dan wahyu, kita mengambil bantuan dari mereka. Dan mereka juga mengatakan bahwa ada kesepakatan bersama para ulama yang disebut ijma. Dan mereka pun melibatkan bantuan-bantuan itu. Pada masa mereka yang disebut sebagai zaman kodifikasi menurut ungkapan Jabiri, yaitu pada masa kodifikasi menurut Muhammad Jabiri, para modernis umumnya berpandangan bahwa upaya penafsiran ini telah mengalami distorsi. Misalnya, pada masa dinasti Umayyah, penafsiran tersebut telah terpengaruh atau bahkan diserang oleh kebijakan politik Umayyah. Pada masa Abbasiyah, penafsiran tersebut juga mengalami serangan dari pihak Abbasiyah. Mereka menyingkirkan bentuk-bentuk penafsiran itu dengan anggapan bahwa penafsiran tersebut telah menyimpang dari esensinya. Teks Al-Quran saja sudah cukup bagi kita. Nah, inilah yang disebut dengan pemahaman Qurani. Sedangkan pemahaman historis tidak menerima hal ini. Pertama-tama, siapa saja para Qurani, siapa saja tokoh-tokoh Qurani yang terkenal. Sebelum membahas historisisme, mungkin hal itu perlu dijelaskan terlebih dahulu. Sir Syed Ahmad Khan adalah pendiri mazhab ahli Quran. Di anak benua India, ia adalah seorang ulama dan intelektual Islam yang hidup pada abad ke-19. Ia memiliki pandangan yang cukup dengan Al-Quran saja. Ia tidak menolak sunnah, tetapi ia mengajukan kriteria yang berbeda sebagai pendukung Al-Quran. Artinya harus sesuai dengan alam, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan akal dan sebagainya. Di Mesir ada mazhab Muhammad Abduh. Setelah mazhab itu ada tokoh-tokoh seperti Ahmed Tevfik, dan hingga hari ini, baik di wilayah Pakistan dan India maupun di Mesir dan Suriah, telah muncul cukup banyak tokoh. Quran Celek lebih tua, sedangkan para historisis adalah aliran yang lebih baru. Pendiri utamanya adalah Fazlur Rahman. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ia adalah seorang intelektual Islam yang aktif. Bisa jelaskan perbedaan antara Quran Celek dan historisisme? Apa perbedaan mendasarnya? Jadi para historisis memandang Quran Celek sebagai sebuah metode yang menyelewengkan. Seperti yang dikatakan Abduh, Anda menyerahkan diri Anda kepada Al-Quran dan Al-Quran pun membuka dirinya kepada Anda. Semacam harapan batiniah seperti mengharapkan suatu penyingkapan. Karena Anda tidak menerima bantuan dari sumber lain, apapun yang Anda pahami dari teks itulah yang dianggap sebagai apa yang Al-Quran sampaikan kepada Anda. Itulah yang dianggap sebagai pesan Al-Quran untuk zaman ini. Para historisis melihat hal ini sebagai suatu bentuk penyelewengan. Jadi ini semacam harapan penyingkapan seperti ekspektasi dalam tasawuf.
Para sejarawan mengatakan bahwa teks itu menurut mereka hanya diturunkan sekali. Allah menurunkannya pada masa itu dan teks itu milik masa itu. Teks itu diturunkan dengan bahasa zaman itu. Jadi hanya jika kita memahami masa itu barulah kita bisa memahami teks tersebut. Teks itu milik masa itu. Lalu apa makna dari masa itu? Bagaimana kita memahaminya? Fazlur Rahman mengemukakan sebuah metode yang disebut metode gerak ganda. Dia mengatakan bahwa pertama-tama kita harus kembali ke masa ketika Al-Quran diturunkan, kita kembali ke masa turunnya Al-Quran. Di sana kita mencoba memahami untuk tujuan apa ayat atau kumpulan ayat Al-Quran itu diturunkan, untuk mengubah apa, untuk menegaskan apa ayat itu diturunkan. Ayat itu, teks itu di sana menunggu untuk ditemukan. Baik Pak, di sini Anda berbicara tentang sudut pandang historisis yang berfokus pada konteks. Apa yang terjadi pada masa itu dan atas peristiwa apa ayat itu turun. Kalau begitu, mereka juga harus mempertimbangkan hadis dan sunnah. Mereka memang mempertimbangkannya. Ya, apa yang Anda katakan sangat benar. Jadi materi riwayat yang dikesampingkan oleh para Qur'ani justru menjadi sangat berharga bagi para historisis. Kenapa ayat itu turun? Misalnya, riwayat yang kita sebut sebagai sebab turunnya ayat, yaitu riwayat-riwayat tersebut. Dan tafsir berbasis riwayat, terutama Tabari dan lainnya. Riwayat-riwayat yang menceritakan kehidupan Nabi kita, yang kita sebut sebagai sirah, menjadi sangat penting. Karena kenapa ayat itu turun? Kita harus memahami hal ini, dan itulah yang kita pahami. Jadi gerakan pertama telah membuahkan hasil. Sudah selesai. Lalu kenapa ayat itu atau sekelompok ayat itu turun untuk mengubah apa? Untuk menegaskan apa? Kita sudah memahaminya. Kita tinggalkan teks itu di sana, kita tinggalkan di dalam sejarah. Teksnya tidak sampai ke masa kini. Tujuan, maksud yang ada di baliknya. Apa yang harus kita sebut itu? Pesan utama. Pesan utama. Prinsip-prinsip utama Al-Quran. Biasanya istilah ini yang digunakan. Itulah yang kita bawa ke masa kini. Teksnya tetap di sana, tapi kita bawa maknanya ke masa kini. Prinsip itu, hukum apapun yang diberlakukannya kepada kita hari ini, itulah hukum Al-Quran, dan dengan demikian juga hukum Allah. Jika kita jelaskan ini dengan sebuah contoh, saya rasa para pendengar kita akan jauh lebih memahami. Ada ayat ke-38 dari surah Al-Ma'idah, yang dikenal sebagai ayat tentang pencurian. Ayat yang memberikan hukuman kepada para pencuri. A'udzubillah, potonglah tangan keduanya, laki-laki dan perempuan yang mencuri, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan sebagai hukuman dari Allah. Teks ayatnya seperti ini. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ketika mereka mencuri, sebagai hukuman dari Allah, potonglah tangan mereka. Nah, dalam 4 mazhab, yaitu 4 mazhab Sunni, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Mazhab non-Sunni seperti Zaidiyah, Itsna Asyariyah, Syiah Ja'fariyah, dan lain-lain. Jadi termasuk juga mazhab-mazhab luar arus utama. Ini memang dipahami sebagai perintah untuk memotong tangan. Artinya, hukuman itu adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah batasnya. Tetapi mungkin ada beberapa alasan untuk mempertimbangkan hukuman ini. Misalnya, pada masa kelaparan, Sayyidina Umar tidak menerapkan hukuman tersebut. Karena orang-orang kelaparan, mereka terpaksa mencuri, atau jika barang yang dicuri itu terbuka, maka itu tidak dianggap pencurian, sehingga tangan tidak dipotong, atau saksi-saksi kurang, dan sebagainya. Jadi tidak selalu setiap pencuri tangannya dipotong. Sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria itu. Jadi situasinya memang seperti itu. Artinya ini adalah situasi yang telah menjadi ijma. Sekarang para modernis menganggap hukuman ini tidak modern. Misalnya secara umum, mengapa mereka menganggapnya tidak modern? Pertama-tama ada hal seperti ini. Ada darah, ada pemotongan tangan di dalamnya dan sebagainya. Tidak manusiawi. Itu dianggap tidak manusiawi dalam tanda kutip. Itu yang pertama. Kedua, mereka juga tidak melihatnya dalam hal lain. Mereka juga tidak melihatnya sebagai hukuman yang masuk akal dan bermanfaat. Karena dengan memotong tangan pencuri, apa yang Anda lakukan? Anda membuatnya menjadi seseorang yang tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya Anda memutusnya dari kehidupan. Dia mungkin mencuri karena kebutuhan, mungkin dia memang membutuhkan. Itu malah makin butuh. Mereka bilang ini tak cocok untuk zaman modern. Apa yang kita lakukan? Mereka tidak melihatnya sebagai solusi reformasi. Mereka tidak melihat, ya. Jadi apa yang akan kita lakukan di sini sekarang? Nah, di sini kita akan melihat dua pendekatan berbeda dari dua aliran yang sedang kita coba bedakan. Apa kata para Qur'ani? Mereka merujuk pada ayat. Apa kata kunci di sana? Potong tangannya.
Memotong tangan maksudnya memotong dari pergelangan. Itu memang satu makna tertentu. Kata itu maksudnya dalam bahasa Arab fiilnya berarti memotong. Tapi kalau kita buka kamus bahasa Arab, ada 10-20 makna yang muncul dari kata itu. Jadi tidak selalu berarti memotong dan membuang. Misalnya, di tempat lain dalam Al-Quran, ketika para wanita membicarakan hubungan Yusuf alaihissalam dengan istri Fir'aun, dalam surah Yusuf, istri Fir'aun membawa Yusuf ke hadapan para wanita yang suka bergosip itu. Dalam Al-Quran disebutkan seperti ini, A'udzubillah, Firah nehu akbar nahu, tapi itu sebutir biji. Lalu kenapa? Mereka melihatnya. Ketika mereka melihat ketampanannya yang luar biasa, mereka sangat terpesona dan di tangan mereka ada pisau. Mereka pun melukai tangan mereka dengan pisau itu. Itu juga disebutkan di sana. Jadi, dari Al-Quran dan tafsir yang kita pahami, para wanita itu tidak memotong jari-jarinya. Memotong pergelangan tangan, memisahkan tangan. Mereka tidak memisahkannya. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka melihatnya, mereka terpesona oleh kecantikannya. Mereka hanya melukai tangan mereka sebatas itu. Nah, mereka bilang memang seperti itulah. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap pencuri? Kita akan menandai tangannya agar dia tidak melakukannya lagi supaya malu. Atau kita akan memutus jalan-jalan pencuriannya. Seorang modernis Qur'ani yang lain menafsirkan makna seperti ini, kita akan membuatnya tidak mampu mencuri lagi. Kita akan membuatnya menjadi mandiri. Ini adalah tafsiran Qur'ani. Sekarang para historisis berkata ini adalah hal yang konyol. Maksudnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kalau kalian duduk dan menulis Quran baru sendiri, mungkin itu akan lebih masuk akal. Karena ketika ayat ini turun, para sahabat pada masa itu memahaminya seperti itu dan Nabi kita juga menerapkannya. Ada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Jadi kita akan menempatkannya di mana? Bahkan beliau berkata, kalau putriku Fatimah pun mencuri, aku akan menerapkannya padanya. Jadi hadis-hadis seperti ini juga ada. Kalian menempatkannya di mana? Ini bukan sekadar melukai tangan. Ini benar-benar memotong tangan. Jadi lalu bagaimana? Kita kembali ke masa itu. Metode gerakan ganda adalah milik Fazlur Rahman. Kita kembali ke masa itu. Lalu kita mencoba memahami dalam konteks apa ayat itu diturunkan. Maksudnya apa? Pertama-tama, ada unsur pencegahan, itu ada di urutan teratas. Artinya, ini adalah hukuman yang berat. Tapi apakah hukuman ini bisa seberat itu? Misalnya Fazlur Rahman memberikan penafsiran seperti ini. Jadi pada masa itu katanya pencurian itu terjadi ketika kamu benar-benar masuk ke dalam rumah, mencuri sesuatu dari tempat tertutup, lalu membawanya pergi. Di sini nilai barang yang dicuri tidak menjadi persoalan di sana. Ini adalah hukuman berat karena tidak sebanding dengan perbuatannya. Di sini privasi rumah telah dilanggar. Bagi orang-orang pada masa itu, hal ini terasa sangat berat. Artinya Anda merusak pintu. Anda melanggar privasi keluarga. Masalahnya ada di sini. Bukan soal barang di sana, bukan soal beberapa dirham, dinar, emas, atau perak yang dicuri, tapi karena privasi dan kehormatan rumah itu dilanggar, maka hukuman ini dijatuhkan. Hukuman berat ini diberikan. Sekarang mari kita bicara tentang masa kini. Kita sudah mengidentifikasi hal-hal ini. Ada unsur pencegahan dan penghinaan terhadap kehormatan. Serangan pada hak asasi manusia. Serangan ini maksudnya adalah serangan terhadap kehormatan manusia, bukan terhadap harta benda. Perhatikan, karena ini serangan terhadap kehormatan, hukumannya berat. Sekarang mari kembali ke masa kini. Saat terjadi pencurian, apakah orang yang rumahnya dimasuki berpikir, apakah kehormatan saya diserang? Atau langsung memeriksa brankas dan menghitung berapa uang, cek, atau surat berharga yang hilang? Apakah itu yang mereka pikirkan? Jadi di sini kerugian material dalam arti modern saat ini adalah hal yang penting. Oleh karena itu, hukuman dari masa itu tidak perlu lagi diterapkan pada masa sekarang. Saat ini, ganti rugi atas barang dan hukuman yang bersifat memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, itulah hukuman yang berlaku. Siapa yang memutuskan hal itu? Pada masa itu, para ahli, ulama, atau ketika kita menyebut ulama, tidak harus hanya di bidang ilmu Islam, misalnya orang-orang yang ahli di bidang psikologi atau sosiologi, mereka duduk bersama dan mengambil keputusan. Di wilayah ini bisa saja ada hukuman tertentu, sedangkan di wilayah lain bisa ada hukuman yang berbeda, bahkan 100 tahun kemudian bisa saja ada hukuman yang lain lagi. Yang penting adalah kita telah meninggalkan teks ayat itu di sana, di masa lalu. Lalu, pada titik yang kita capai hari ini, apa yang ada?
Mereka mengatakan kita melihat situasi ini dan memberikan keputusan sesuai dengan itu. Sekarang, pada kedua aliran ini, lihatlah, Quranisme dengan caranya sendiri mendekati Al-Quran dan menghasilkan tafsir baru. Sementara para historisis juga menghasilkan tafsir yang berbeda. Pada keduanya, keputusan potonglah tangan, faqta'u aydiyahuma, telah dihapuskan secara hukum. Seolah-olah itu adalah metode yang tidak digunakan pada keduanya. Jadi di sini modernisme memasuki sesuatu yang benar-benar baru. Artinya para Quranis berjalan dari arah ini. Sejarawan seperti ini. Namun pada akhirnya, pada kedua aliran ini, apa yang disebut ijma itu menjadi hilang. Tentu saja, apakah ini adalah metode yang bisa diterapkan ke seluruh Al-Quran, terutama bagi para historisis. Fazlur Rahman mengatakan, jika kita menerapkan ini, maka tidak akan ada lagi yang disebut Al-Quran. Jadi kita harus menarik garis merah. Ini lebih banyak berkaitan dengan ayat-ayat madani yang kita sebut hukum, seperti hukum perdata, warisan. Setelah itu, hal-hal yang berkaitan dengan perempuan seperti aturan berpakaian juga termasuk di dalamnya. Persaksian, talak, kemudian hukuman haji, hukuman untuk kejahatan, hal-hal ini diterapkan. Misalnya, dalam hal ibadah dan akhlak, kita tidak menerapkan historisisme katanya. Dia sendiri yang mengatakan hal ini secara langsung, itu bersifat universal. Namun ketika kita melihat perkembangan setelah Fazlur Rahman, ketika kita sampai pada historisisme, kita melihat bahwa garis merah ini telah dilanggar. Artinya historisisme bahkan diterapkan sampai pada ibadah. Jadi mereka mengatakan tentang salat. Misalnya pada masa ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang beribadah kepada Tuhan mereka dengan cara seperti itu. Atau misalnya mereka mendidik diri mereka dengan berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Hari ini hal itu dianggap tidak lagi bermakna. Jadi mereka bahkan memasukkan ibadah ke dalam persoalan ini. Jadi muncul situasi kebebasan yang sangat luas, seperti menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, dan inilah masalah terbesar modernisme saat ini. Benar, Pak. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan hal itu. Anda sudah menjawabnya. Lalu di mana kita akan menentukan batasannya di sini? Dalam hal hak dan hukum, ya, seiring dengan masa modern dan sistem hukum modern, memang bisa terjadi beberapa perubahan sudut pandang dalam kehidupan. Namun dalam hal ibadah, di sini kita harus menarik batas dan melihat pembacaannya secara berbeda. Ya, di sisi lain, di mana kita akan berhenti, itu tidak jelas. Karena itulah, sebanyak jumlah modernis, sebanyak itu pula ada hukum-hukum modern, ada hukum-hukum yang muncul baik dari pendekatan Qurani maupun dari pendekatan historisisme. Satu lagi poin penting yang sering dikritik dari historisisme adalah seperti yang kita katakan tadi, mereka menganggap ayat itu bersifat historis, mereka menganggap teks ayat hanya relevan pada masa lalu dan tidak menemukan relevansinya untuk masa kini. Mereka juga mengatakan begini, misalnya, ini juga terdapat pada Nasr Hamid Abu Zaid, salah satu historisis terkemuka asal Mesir. Dalam kadar tertentu, hal ini juga ada pada Fazlur Rahman. Namun yang paling menekankan hal ini adalah Abdul Karim Soroush, seorang modernis historisis asal Iran. Mereka mengatakan soal Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita dalam bentuk makna. Nabi kita menafsirkannya dengan bahasanya sendiri, dengan akalnya sendiri, lalu dituangkan ke dalam bentuk teks. Jadi, makna ayat-ayat itu milik Allah, sedangkan teksnya milik Nabi kita. Itu berkaitan dengan bahasa pada masa itu. Maka, karena teks itu milik Nabi kita dan berkaitan dengan periode sejarah tersebut, serta ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa zaman itu, maka teks tersebut tidak relevan untuk masa kini. Yang penting adalah makna ilahiyah di baliknya. Ya? Hal ini juga di banyak tempat, misalnya di Mesir maupun di Pakistan, telah menjadi tuduhan serius yang menyebabkan para penganut historisisme dianggap kafir. Ya, memang begitu kelihatannya, Pak. Ada banyak sudut pandang yang berbeda, baik aliran Qurani maupun historisisme. Program ini benar-benar seperti pelajaran, Pak. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih. Semoga bisa dipahami. Semoga, Pak. Terima kasih. Karena saat membicarakan modernisme sering dipahami sebagai bentuk tunggal, perbedaan dua aliran dua arus tidak banyak diketahui. Ya, itu poin yang sangat penting. Karena seperti yang Anda katakan, modernisme hanya dipandang sebagai cara memahami agama di era modern yang menolak tradisionalisme. Namun baik Quraniyun maupun historisisme serta perbedaan di antara keduanya sangatlah berharga. Anda telah memberikan sudut pandang yang berbeda pada semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.
Pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas tentang Qur'aniyun dan historisisme. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.